Ya. Katanya kamu gak suka cewek. Kata siapa itu? Tapi kamu gak belok kan maksudnya? Allahu Akbar. Tadi saya kira saya noleh ke bapak ngomong, gak apa-apa jilat aja, bapak juga sering jilat kok. Buset. Akhirnya dijilat beneran. Aku tuh gak setuju sama orang yang bilang orang miskin tuh jangan punya anak. Kayaknya aku gak setuju. Orang butuh gak usah punya anak. Hai, balik lagi di Retorika Show bersama gue Mega Salsabila. Hari ini kita kedatangan makhluk sedih. Beri tepuk tangan buat Faizal Agung. Terima kasih. Halo Mbak Mas Mega. Faizal. Halo. Mas, kenapa sih kamu sedih mulu? Emang mukanya gini mbak, settingannya mukanya itu. Tapi kamu nggak sedih? Sedih juga, Kenapa? banyak faktor. Oke. Soalnya kita lihat di Suci ya. Semua orang tuh bilang Faizal tuh emot sedih. Iya, gara-gara Mas Rizky kan di materinya tuh. Materi apa? Yang Yang bilang ini, yang semifinal itu, muka aku kan juga turun juga nih, sipit. Jadi kayak emot sedih, kayak sedih terus tiap hari tapi emang kayak gitu dari kecil. dari kecil. Muka Emang melasnya sedih. dari kecil. Iya ya. Kirain aku emang kayak gitu pas di Suci aja karena sering bottom three. Itu juga, itu juga faktornya. Iya, tapi aku masih inget materi kamu yang standing applause, yang di sini, di sini, di sini. Wah, itu viral banget. Terima kasih, tapi habis itu besoknya pulang. Ya. Nggak apa-apa, yang penting kan bagus, masih ada yang bagus yang bisa dibanggakan video itu. Satu ya? Satu. Alhamdulillah. Daripada aku Mas nggak lolos. Aman Mbak Mel, suci 12 kamu. Amin, insya Allah. Tapi ntar aja deh aku. Ya udah suci 13. ntar aja. Aku takut gak lolos lagi, jadi nggak usah ikut kompetisi. Ikut aja Mbak Mel. Siapa tahu rezeki kan gak ada yang tahu tuh. Iya juga sih. Tapi aku nggak sekuat mental kamu. Kalau di bottom 3 terus goyang juga. Kan saya juga gak kuat itu. Tapi kan kamu materinya kan selalu bawain bapakmu ya. Tapi ntar dulu, aku tuh punya isu-isu Apa tuh? dari teman-temanmu. Trimantra itu yang Fajar Mukti, yang Firza Logika. Ya. Katanya kamu gak suka cewek. Kata siapa itu? Kata mereka. Enggak, bukan gak suka cewek. Emang gak pernah pacaran dari dulu aja. Mereka gak pernah lihat kamu sama cewek. Enggak. Jadi dibilang Faizal gak suka cewek kali ya. Iya, gitu. dipanggil homo gitu-gitu tuh aneh banget dah. Emang gak nyari juga Mbak Mek. Tapi aslinya suka cewek. Suka. Nggak ada kelainan apa-apa gitu. Astaga. Dipersekusi saya di sini rasanya ya. Enggak Ya kan lah. itu kan isu-isu jadi melebar ke Enggak ada itu perasaan isunya, enggak ada, baru muncul di sini perasaan itu. gara-gara ngobrol sama Firza kemarin. Ngomong sama Firza aja itu. Iya, Faizal gak suka cewek Mek. Firza gitu. kan tukang bohong. Kok Mbak Mega percaya sih? Tapi kemarin dia ini jujur loh Yang mana tuh? pas podcast sama aku. Oh iya bagus tuh yang podcast ini tuh. Iya, dia ceritain keluarganya, kenapa dia bisa jadi bohong. Sisi lainnya keluar ya. Sisi lainnya keluar. Tiba-tiba Firza bijaksana itu aneh banget itu ya. Firza beneran pakai logika itu. Beneran. Beneran. Kagum saya. Sama tuh. Berarti benar nggak suka cewek. Enggak, yang itu enggak, Yang itu bohong Itu dia. bohong. Aslinya suka. Suka. Emang Tapi gak nyari kenapa? aja, gak pengen nikah aja. Belum pernah pacaran sama sekali. Belum. Maaf, umur kamu boleh kalau boleh tahu berapa? 28 ini. Mau jalan 28 sih. Berarti kamu nggak punya target nikah? Enggak pengen. Nggak pengen nikah? Sampai sekarang ini belum pengen. Belum pengen nikah? Belum. Tapi usaha-usaha deket sama cewek nggak ada? Orang belum pengen nikah kok udah ada usaha deket sama cewek. Ya Nggak kan ada. maksudnya biar orang-orang nggak seuzon gitu loh. Bukan, ya enggak ada. Enggak pengen nikah ini bukan karena sakit hati ditolak atau enggak, emang enggak. Belum lah. Karena apa? Keluarga. Keluarga bisa jadi salah satu faktor, sama saya belum yakin bisa jadi suami yang baik sih atau ayah yang baik untuk anak-anak saya. Karena di sekitaran saya ini banyak Mbak Mek contoh kasus pernikahan yang jelek lah. Contohnya bapakmu. Enggak. Itu satu. Oh iya. Itu satu, itu yang sekitaran. Terus dari saudara-saudara juga ada. Terus teman kerja dulu yang saya ngelihat kayaknya mending nggak nikah atau nggak punya anak juga nggak apa-apa dah. Emang menurut kamu contoh laki-laki yang nggak baik maksudnya gimana ya? Rumah tangga yang nggak baik tuh gimana? Suami yang kurang baik. Ini orang nikah, suami nikah sama istri punya anak. Suami kan tugasnya adalah kepala rumah tangga, menafkahi anak dan istri kan. Dia nggak kerja, tiap hari kerjanya judi, slot atau main Mobile Legend.
istrinya yang kerja jadi pembantu, kerjanya di setiap hari itu marahin istrinya, berantem, cekcok. Pernah Mbak Mep, ketika saya SMP itu tetangga saya itu kayak tadi itu berantem sampai istrinya ini kabur ke rumah saya ketika sahur nyari pelindungan karena suaminya itu ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk gara-gara Nggak tahu masalahnya apa ya, kayaknya sih karena istrinya ngeluh waktunya bayar SPP 2 anaknya. jadi berantem gara-gara Jadi itu. berantem sampai suaminya tuh keluar dari rumahnya ke rumah saya, bentak-bentak rumah saya, nyuruh istrinya keluar. Jangan dilindungi, jangan disembunyikan di sini, saya tahu gitu. Rame itu satu kampung gitu. Itu contoh jelek satu. Berarti kamu masih ada di fase yang kayak gitu. Jadi kamu belum cocok lah buat menikah karena kamu masih Iya. begitu. Karena aku masih belum ada jaminan atau yakin aku tidak akan jadi orang-orang seperti itu. Paham nggak? Karena di dunia ini kan nggak ada yang pasti tuh, Mbak Mel. Iya benar. Iya kan? Orang baik belum tentu masuk surga, kan bisa masuk neraka kan, juga gitu-gitu kan. Orang jahat belum termasuk neraka kalau dia tiba-tiba tobat gitu. Iya kan, nggak ada yang pasti tuh. Nah, saya belum ada yang memantapkan hal itu. Tapi kamu nggak belok kan maksudnya? Allahu Akbar. Tadi itu saya kira udah bagus loh. Saya kira udah enggak Mbak Mega. Enggak kan jarang ya ada laki-laki yang belum pikiran buat kesana gitu. Biasanya kan apa kamu suka jajan? Jangan-jangan suka. Kemungkinan. Kemungkinan. Enggak. Oke, berarti kamu merasa kamu itu belum cukup konsisten buat menjadi suami dan menjadi ayah. Ya. Karena kamu lihat banyak hal yang terjadi di keluarga dan berarti- orang-orang sekitar kamu tuh kayaknya dia nggak layak tapi dia menikah gitu. Ya, ketakutan kayak gitu tuh. Kayak sama-sama udah kerja nih dengan gaji yang sama. Dia nikah, kurang uang tiap bulannya, pinjam ke saya. Nah, kalau saya nikah nih, saya kurang uang juga. Gimana caranya saya minjemin dia kayak gitu kan? Jadi udah ngalah lah, gitu ngalah lah gitu. Oh ngalah buat orang-orang biar supaya bisa minjem ke kamu. Saya mensupport banyak kepala keluarga ini ceritanya dulu itu. Oke, tapi kamu sebelum stand up ini kerjanya apa? Saya kerja di pabrik dulu. Oh, gimana? Dia di pabrik. Di pabrik. Pabrik di daerah Jombang. Dari Jombang, di pabrik biokimia waktu itu. Biokimia apa Ya, tuh? jadi produksi kayak zat asam amino, pupuk, Buat obat-obatan. obat-obatan, sama penyedia makanan juga sih. Vetsin, MSG. Nah, Tapi kan di pabrik kalau di Jombang UMR-nya besar. Jombangnya enggak. Jombangnya tuh dulu masih 27, 29, mungkin tahun ini 3 ya. Tapi di pabrik saya itu gajinya beda sendiri. Oke. Perusahaan dengan gaji paling gede di Jombang. Bisa kisaran 2 digit. Enggak. Dua kali UMR. Berarti 7 jutaan lah. Kalau 3? 5 atau 6. Itu gaji pokok ya. Gaji pokok belum yang lain-lain. Belum lembur, insentif. Berarti kan untuk di daerah sana kamu udah cukup mapan dengan gaji segitu. Kaya raya. Zaman itu kaya raya. Iya, tapi kenapa kamu ngerasa aku belum cukup mampu untuk menjadi suami? Enggak dihitung dari nominal juga kan Mbak Mel, gitu kan, kesiapan mental juga dihitung kan. Oh, kamu belum siap juga secara mental. Soalnya saya lihat juga ada loh yang ya tadi kerja sama saya, pabrik sama saya, bayaran sama, Gaji sama. kekurangan. Itu kan contoh juga. Emang banyak faktor sih, mungkin gaya hidupnya yang terlalu wah atau apa. Bentar ya. Aman. Kelihatan. Terima kasih. Oke, tapi tadi kita ngobrol di belakang soal bokap nih kan. Mas Faizal tuh selalu menjadikan bapak itu jadi materi stand up comedy. Emang kamu semeresahkan itu sama bapak kamu? Iya, jujur aja iya. Kenapa emang semeresahkan apa? Aneh aja Mbak Mega, kelakuannya tingkah lakunya ini nggak bisa diprediksi sama sekali. Sama BMKG bisa nggak diprediksi? Nggak bisa kayaknya itu. Susah. Kenapa menyebalkan atau kamu sebel aja atau apa sih yang bikin kamu resah sama dia gitu? Kalau menyebalkan subjektif saya sendiri iya. Beli-beli hewan aneh dan banyak. Ngapain? Tiba-tiba ruang tamu dipasangi samsak. Hah? Iya. Buat latihan tinju mungkin. Tapi nggak di ruang tamu juga dong. Oh yes. Harusnya.
Foto keluarga nggak ada di ruang tamu, malah majang foto Bruce Lee. Ngapain? Ngapain itu? Ruang Itu tamunya buat tamu les kali, buat les. Iya, Kan guru Muay Thai kan? guru Muay Thai betul. Berarti orang-orang yang berguru Muay Thai di ruang tamu itu? Iya, beberapa yang privat ya maksudnya atau disiapkan buat pertandingannya. Ya berarti wajar. Tapi nggak di ruang tamu karena masih ada ruangan yang lain. Bahkan halaman depan juga ada. Kenapa nggak di situ? Kenapa di ruang tamu? Oke. Tapi kamarmu aman? Enggak juga. Diisiin apa kamar kamu? Wah banyak. Bang Mega tahu ini meja sembayangan orang Cina itu. Oh, dupa-dupaan. Altar, Oh iya, altarnya. tahu. Itu masuk kamar saya. Bapak kamu orang Buddha? Enggak. Dulu sempet. Dulu sempet. Gimana sih? Maksudnya udah mualaf? Jadi bapak saya ini beberapa kali gonta-ganti kepercayaan. Oh, oke. Jadi awal lahir itu KTP-nya itu Kristen. Nikah sama ibu saya Islam. Terus altar itu? Altar itu saya nggak tahu gimana ceritanya ya. Itu tiba-tiba punya aja orangnya. Sama yang ini, tadi dulu tuh dojo bapak saya itu di depan dojonya itu wihara, Oke. tempat ibadahnya orang Buddha. Suatu waktu setelah pulang dari ngajar itu bapak saya tiba-tiba botak. Oh, udah jadi biksu. Terus nggak mau makan daging, Oh, vegetarian. makanya kacang-kacangan. Saya lihat story WA-nya juga, buset foto sama patung-patung Buddha di belakang, biksu-biksu banyak. Tapi cuma sebulan aja. Habis itu makan daging lagi, nggak betah kayaknya dia. Oh, jadi Islam lagi. Jadi nggak tahu juga sekarang apa. Sekarang nggak tahu apa. Nggak tahu. Berarti itu altar itu dapat dari pas dia ke sana. Mungkin atau dia beli di pasar loa. Tapi dimasukin ke kamar saya. Sedangkan di tempat lain tuh masih banyak space. Tapi kamu jadi Buddha juga nggak? Enggak. Terus Saya kamu apain itu di situ? Di Apa? kamar kamu? Saya di tempat naruh buku, naruh makanan gitu-gitu, Mbak Mega. Oke. Yang bawahnya sini, yang atasnya nih buat bapak nyimpen keris. Kayaknya lebih ke iseng sih bapak kamu. Aneh. Itu lebih ke aneh, itu nggak iseng lagi, aneh Mbak Mega. Tapi kalau dia benar masuk Buddha itu nggak aneh. Memang itu buat dia tempat berdoa dong. Tapi sekarang udah nggak Buddha. Altarnya masih ada tuh. Gimana tuh? Berarti buat ini koleksi. Tapi nggak di kamar saya karena harusnya di kamarnya. Oh, iya. Harusnya di kamarnya kok. Iya. Hal paling aneh dah yang dilakuin bapak kamu. Hal paling aneh dulu bapaknya sempet kayak ikut aliran-aliran gitu. Apa? Aliran-aliran Sungai. bukan aliran sungai, hanyut itu namanya Mbak Mega. Jadi apa? Aliran mistis gitu loh. Oh, nyari ilmu. Mungkin. Ilmu hitam apa putih? Nggak tahu kamu. Nggak tahu warnanya ya, apa violet nggak tahu ya. Atau Berguru gitu. Yang penting bukan warnanya ini tapi bergurunya. Tapi Berguru. ketahuan akhirnya tuh embel-embelnya tuh melipat gandakan uang. Oh, yang viral-viral dulu di Jombang tuh bapak kamu? Bukan bapak saya yang ketipu juga. Oh, kirain Itu. bapak kamu yang melipat gandakan uang. Bukan. Bapak Oh, dia saya. datang buat lipat gandain uang. Tapi kan gitu tuh kan sama dukun palsunya kan disuruh kamu ketika di rumah gini. Dilakukan sama bapak saya di rumah kayak motong leher ayam tuh. Banyak, lehernya dipotong, darahnya dikucurin di halaman belakang rumah. Enggak dimakan. Itu satu. Terus setiap 2 jam sekali sembahyang sholat ya. 2 rakaat tapi menghadap selatan. Menghadap selatan, berarti nggak ke kiblat. Enggak ke selatan. Kalau Harus ke kiblat selatan. kemana? Apa? Kalau kiblat bukan selatan ya? Kiblat barat kan? Oh, barat. Jadi ke selatan dia. Nggak tahu dia nyembah apa ya. Terus ketahuan sama kamu? Bukan ketahuan. Yang ngabar itu ibu saya. Posnya waktu itu saya di Surabaya. Stay Surabaya kan. Ibu bilang, "Leh, nih bapakmu udah gak ketulung," kayak gitu. Kelakuannya aneh-aneh gitu. Aku ngomong kan, "Oh ya udah Bu, saya pulang." Ibu malah ngomong, "Gak usah Leh, ibu aja yang kesana." Gitu malah. Saking takutnya waktu itu. Oke. Terus ibu kamu pulang, kamu nggak? Apa? Kamu nggak ikut pulang? Enggak, saya pulang ke Jombang, ibu saya ganti ke Surabaya gitu. Oh, oke. Enggak lah Mbak Mega, saya pulang ke Jombang. Iya bener gitu. dong. Oke, kamu pulang ke Jombang sama ibumu. Enggak, ibu kan di Jombang tuh. Saya pulang ke Ibu Jombang. kamu sama bapak kamu. Jadi dia ngabarin, Le, ini bapak kamu gak ketolong pulang. Akhirnya kamu Iya. pulang. Terus kamu lihat apa? Apa? Lihat apa pas di rumah? Ya itu tadi. Beneran? Di kamar saya tuh udah mulai banyak barang-barang kayak keris tadi saya bilang, terus
bambu dempet itu banyak, terus ada apa nih, baskom isi Bunga. kembang gitu. Itu di kamar saya semua itu. Jangan kamarmu tempat pesugihan, Mas. Saya ditumbalkan tuh feeling saya tuh Mbak Mega. Udah feeling saya tuh. Iya. Ya gitu-gitu disimpan di kamar saya semua. Terus kamu ngobrol gak sama bapakmu? Pak ini apa gitu? Nanya nggak? Orang saya dibawa ke dukunnya waktu itu kok malahan. Hah? Iya. Di tempat Mbak Mega. ke gurunya dibawa? Jadi mungkin kayak MLM mungkin ya konsepnya ya. Jadi saya dikenalin kayak ini guru bapak ini orang pinter. Oke. Bisa ngelipat gandakan uang, di rumahnya ini banyak barang-barang antik, katanya ada keris yang di balut sama kain gini, tiap malam ini gerak-gerak sendiri. Ayo kamu ikut bapak biar bapak temukan sama guru bapak biar dia bisa bantu kamu. Ditemuin? Saya nurut akhirnya. Oke. Diantarlah kamu ke gurunya. Dan Terus? saya kiranya tuh dukun kan. Kalau Mbak Mega dengar kata dukun nih, kira-kira kediamannya kayak gimana? Gelap-gelap dikit, Oke. remang-remang, Oke. bau dupa atau bau kemenyan, ada bunga-bunga, ada asap-asap gitu. Saya juga ngiranya gitu. Oke. Pas datang ke rumahnya di perumahan Mbak Mega. Rumah tipe 24. Oh, dukun komplek. Dukun kapling. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi itu loh. Tipe 36 ya? Iya. Oke, terus? Ini udah kami yakinkan kan namanya dukun kan harusnya di pekarangan ada kuburan bayi kayak gitu-gitu kan harusnya kan. Ruang tamu ada pohon beringin, ini enggak ada. Udah ditanam kali, ada kuburan juga tapi diumpetin. Diumpetin gitu Iya. ya. Di dapurnya kan kita nggak tahu. Nggak masuk juga saya. Heeh. Masuk bapak saya, masuk ngetok pintu, tok, assalamualaikum gitu. Keluar istrinya, terus tanya bapak saya, Pak Budi mana? Oh Pak Budi, dijawab sama istrinya, Pak Budi kan, oh Pak Budi masih ini ngarit rumput buat kambing. Berarti Pak Budi ini peternak, Bukan bukan dukun. Nggak tahu juga gimana maksudnya itu ya, dukun kok melihara kambing itu udah aneh itu kan. Iya. Udah makin gak make sense itu. Beneran, habis itu Pak Budinya pulang tuh. Pulang nggak ada perawakan dukunnya, nggak kayak Master Limbat gitu, nggak. Ki Joko Budung nggak. Bapak Ada kalung hitamnya nggak? nggak ada, pokoknya dia pakai kaos partai. Kaos partai celana 3/4 gini, perutnya buncit. Apa itu? Dukun apa itu? Mukanya bersih, nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Apa ini? Bapak-bapak biasa itu. Terus kamu ngobrol sama gurunya bapak kamu, si Pak Budi ini? Setelah itu kan ketemu tuh, salam-salaman tuh, diajak lah ngopi kita. Ngopinya pun di warkop, di warung kopi. Si orang itu, si dukun itu mesen Gudeg Freeze. Dan dia masih sempet tanya. Bukan kopi hitam pahit? Enggak, harusnya kan kopi hitam pahit campur tanah kuburan kayak gitu-gitu kan harusnya kan ya. Dia mesen Gudeg Freeze Mbak Mega. Terus sempet ngomong ke abang-abang yang jaganya, password wifi-nya apa? Di Terawang. Oh iya ya. Di Terawang karena dukun. Iya, masuk akal. Gitu-gitu. Berarti kamu nggak percaya nih dia dukun? Enggak, tapi itu udah nggak percaya dari awal. Tapi di situ kayak, kayaknya asik ini diikuti. Siapa dapat materi. Tapi bapak kamu masih percaya dia orang pinter? Masih percaya. Oke, terus ngobrol lah di warkop. Ngobrol di warkop itu. Nah, yang dikeluhkan bapak saya kan katanya nih, anak saya nih ngelamar kerja Susah, ketolak susah terus. dapat kerja. Iya. Di Surabaya sudah dapat kerja. Itu gitu. Padahal dia nggak tahu kalau di Surabaya itu kenapa kok nggak kerja yang di perusahaan itu, karena biar bisa tetap stand up aja. Oke. Nah si Pak Budi sok-sokan, saya tahu nih masalahnya apa ini. Nih anak bapaknya ketempelan. Emang ada koyo kan di belakang? Kayaknya. Ketempelan koyo maksudnya? Iya, ketempelan. Terus dia ngeluarin kayak botol minyak Javaran, tahu? Minyak apa? Minyak Javaran apa ya, minyak kayak Ada bulu-bulunya? bukan, minyak wangi, botol minyak wangi minyak kecil, wangi. botol minyak wangi Iya, kecil tahu. gitu. Nah gitu, dia keluarin itu, ditetesin di tangannya, terus dia berdiri ke saya terus ngomong, jilat ini. Minyak wanginya? Iya. Sama tangannya. Jadi gini. Dijilat gak sama kamu? Apa? Kamu jilat gak? Mikir dulu awalnya. Karena saya tahu orang ini habis ngarit rumput belum cuci tangan. Oke. Tanah itu. Oke. Saya nolak ke bapak ngomong, gak apa-apa jilat aja, bapak juga sering jilat kok. Buset. Akhirnya dijilat beneran?
Iya mau nggak mau di tempat umum ya. Saya ngemut tangan pria dewasa yang baru saya kenal hari itu. Buset. Buset, itu maksudnya pelecehan seksual nggak sih? Maksudnya masuk kan ya? Rasanya apa tuh? Tanah, rasa tanah. Lihat rasa minyak wangi. Enggak ada, aneh aja. Orang saya pengen muntah. Terus kata dia khasiatnya apa itu? Apa? Jilat Ini minyak wangi buat itu. ini ngemagri diri. Jadi ketika cairan ini masuk, katanya ini saya nggak percaya ya. Ini kata dia ya. Cairan ini masuk, nah ini menyebar ke tubuh. Nah energi-energi negatif itu luntur gitu. Nggak make sense, nggak make sense. Tapi habis dari situ kamu beneran dapat kerja? Enggak juga. Terus bapak kamu masih percaya? Enggak, karena habis dari situ akhirnya ketahuan kalau si orang ini bawa lari uang bapak saya sama uangnya teman bapak saya. Yang mau dilipat gandain itu? Iya, si orang yang memasukkan telunjuknya ke mulut saya itu. Oke. Bapak kamu bawa uang banyak nih sama temen-temennya lah. Bawa untuk dilipat gandain ke Betul. situ. Terus dia kabur. Iya, Baru sadar bapak kamu? baru sadar. Dia nggak sadar dari rumahnya tipe 36 itu nggak sadar dia. Berarti memang bener dia punya ilmu, tapi ilmu gendam kayaknya. Betul, Jadi ilmu bapak kamu- menipu, ilmu iya, menipu. Kena sirup doang Tipe itu. muslihat gitu. Oke. Habis dari situ dibuang-buangin nggak keris-kerisnya yang ada di kamarmu? Enggak Mega, Tetap disimpan di disimpan. kamar saya. Nah tapi anehnya ya, kadang itu saya ketika di kamar itu, kadang saya lihat itu gerak. Padahal saya tahunya kan bohong ya. Iya. Kok bisa gerak? Berarti itu beneran gerak. Makin nggak tahu saya, makin panik juga itu kadang-kadang. Kok rada serem ya? Seram. Terus pas gerak itu kamu lihat? Maksudnya kamu ngapain? Jangan taruh sini lah pak gitu. Enggak, sayanya yang keluar rumah, ke warung kopi, balik ntar jam 2-an gitu. Karena takut. Ya, takut Mbak Meg. Jangan-jangan bapak kamu udah dapet ilmunya. Kurang paham juga. Atau jangan-jangan dukunnya emang nggak bisa ngelipat gandakan uang, tapi kalau barang-barang itu asli saya juga nggak tahu juga. Jadi yang ketipu uangnya doang kali ya. Iya, Oke. mungkin. Tapi dari situ bapak kamu tetap berguru. Maksudnya tetap cari ilmu, tetap datang-datang ke orang pintar. Enggak. Udah enggak. Udah enggak, malah jadi miara-miara hewan itu. Melihara hewan itu banyak. Burung hantu. Burung hantu tuh. Melihara dia. Itu Udah. dikasih gurunya kali? Enggak, beli. Enggak tahu ya. Bukannya beli sih itu. Udah berapa generasi ya sekarang ya? Oh udah beranak pinak. Bukan beranak pinak juga Mama. Jadi beli mati, beli lagi dapat lagi, mati dapat lagi gitu. Yang burung hantu. Jadi dia mengalihkan datang ke dukun jadi miara burung hantu. Mungkin. Kamu setuju dia piara burung hantu? Mama kamu setuju? Kalau burung hantu setuju sih saya. Karena buat ngusir tikus kan. Seenggaknya meskipun mereka nggak nangkap tikus, tapi dari suaranya kan itu kan predator alami, salah satu predator alami tikus kan. Dengar suaranya burung hantu kan tikus kalau Kabur. mau keluar kan nggak berani gitu. Jadi lumayan efektif. Yang saya nggak setuju adalah itu setiap pagi dijemur burung hantunya. Biar Biar sehat kata bapak saya. bukannya pagi itu tidur ya? Nah itu kan pengetahuan umum ya harusnya ya. Bapak saya nggak tahu. Jadi dijemur melek dong burung hantunya. Melek Mbak Mega sampai akhirnya sekarang kalau malam itu burung hantu bapak saya tidur. Berarti dia udah nggak kayak burung hantu lagi. Udah nggak hantu lagi itu burung hidup itu. Udah burung hidup itu. Burung hantu kan tidurnya pagi, Pagi malamnya malam terbang. melek tuh. Dijemur sama bapak saya pagi gak bisa tidur. Nah namanya hewan. Begadang. Iya namanya hewan kalau terus-terusan jadi kebiasaan juga sama kayak manusia. Akhirnya sekarang kalau pagi bangun, kalau malam tidur. Oh itu sama kayak yang di materi kamu ya. Lah itu cerita asli semua. Nggak ngasih punchline. Tapi yang musang pandem bener Betul juga. 4 ekor. 4 ekor. Emang buat dikawin-kawinin dijual lagi. Bapak saya bilangnya gitu. Oh bapak kamu ikut komunitas musang. Enggak ikut komunitas musang. Kalau nggak salah itu awalnya beli karena bapak saya mikir ini luwak. Bisa bijinya jadi biji kopi dijual mahal. Ternyata musang itu musang pandan, musang ekor sini pokoknya nggak bisa lah buat kopi luwak lah. Jadi ketika makan biji ya keluar tai gitu, bukan biji kopi, gagal. Tapi Ini- kok sampai 4? Dia beli langsung 4, nggak tahu buy one get 3 atau apanya nggak paham ya. Tapi
Ini Mbak Mega, setelah itu saya lihat-lihat di YouTube. Ada kompetisi musang tergendut. Jadi gendut-gendutan musang tuh. Oke. Itu uangnya sampai puluhan juta, 50 juta tuh. Jadi kalau gendut yang sampai lehernya nggak kelihatan nih, tangannya nekuk gini tuh, paling gendut dapat uang. Ikut bapak kamu kompetisi tuh? Saya saranin. Oke. Ini ikut ini aja, lumayan dapat uang. Orang tinggal ngasih makan musang kan. Bapak saya ngomong nggak mau. Kenapa? Itu menyiksa hewan. Lah, Emang jemur burung hantu siang-siang? tuh. Hipokrit gitu. Tapi selain itu bapak kamu piara apa? Katanya piara anjing. Anjing husky. Anjing mahal tuh. Mahal. Anjing husky. Beli juga? Dikasih. Anjing yang di hutan-hutan gitu kan? Bukan di hutan sih. Anjing husky itu kayak serigala Di itu. kartun-kartun. Nah, yang narik kereta salju itu. Iya. Itu. Di Jombang. Di Jombang, Kabupaten Jombang. Bapak saya. Kalau bapak saya Gading Martin, oke aja kayaknya punya anjing husky ya. Anjing itu setuju nggak kamu? Setuju aja karena lucu ya. Anjing husky lucu. Anjing husky lucu. Bukannya yang moncong kayak serigala gitu? Iya. Bukan galak dia? Perawakannya doang, hasilnya mah Oke, nurut gitu. Iya, orang itu anjing kayak serigala ya. Tapi nggak bisa jahat ke manusia ya, nggak bisa jahat. Tapi yang aku aneh nih ibumu loh. Ibumu setuju dengan peliharaan itu di rumah banyak. Kalau aku sebagai istri tuh aku sebel tahu kalau banyak piaraan di rumah. Harusnya sama, tapi karena udah lama mungkin ya udah nggak peduli lah. Bodo amat lah gitu. Karena dipisah juga kali tempat hewan-hewannya, bukan di rumah kan? Iya, rumah juga luas juga. Jadi nggak bersinggungan lah sama ibu lah. Oh, nggak pernah tuh kamu dengar ibumu ngomong burung mulu yang dimandiin, dijemur gitu-gitu? Enggak. Karena bapak yang ngurus sendiri juga, burung, musang pandan, anjing husky juga. Berarti seharian bapak kamu itu melihara binatang itu? Iya. Bekerja? Dibilang kerja juga iya sih, yang ngelatih Muay Thai itu, terus terapi listrik. Kadang juga ikut lomba mancing galatama, banyak sih. Lomba mancing galatama? Nah, tadi lomba mancing berhadiah gitu. Oh itu berarti bapak kamu tipe yang punya circle bapak-bapak suka hewan dong? Pada umumnya kayaknya ya. Bapak-bapak nganggur. Circle bapak-bapak nganggur. Tapi melatih Muay Thai sama terapi listrik. Ya. Jadi penghasilan utamanya itu bukan jual beli hewan ini. Kayaknya hewan gak dijual belikan deh Mbak Meg. Memang dipelihara aja. Memang dipelihara aja. Cuma nambah terus aja gitu. Nambah terus tuh maksudnya beli lagi hewan baru Ya gitu. kayak kan habis burung hantu nih. Ikan cana, musang pandan masuk. Anjing husky, perkutut, lovebird, landak mini. Apalagi tuh kalau passion bapak saya bukan bikin kebun binatang mini di rumah tuh. Tapi kalau miara sendiri dan bikin jadi banyak sih nggak mati gitu, nggak apa-apa lah. Enggak mati. Memang hobi bermain dengan hewan aja. Matinya enggak, cuma jadi aneh aja kayak ngerubah jadwal burung hantu tuh. Ya. Anjing husky juga. Dirubah juga? Bukan dirubah ya, tapi jadi anjing husky itu kan takut air kan dasarnya kan. Kita kan aslinya kan dari dataran beriklim rendah kayak Kanada yang salju gitu lah. Jadi kalau mereka kulitnya basah, temperatur dingin, mereka bisa mati beku. Nah, evolusi kadang masih kebawa ke generasi anjing husky yang sekarang, termasuk anjing husky saya. Jadi setiap hujan ini dia takut ngelolong gitu, ngelolong minta dimasukin karena dia di luar kan. Ada ininya, memang ada atapnya. Bapak saya dengar keluar kamar, anjing saya digendong, saya kira masuk rumah, enggak, dibawa ke kebun, diajak hujan-hujan. Buset. Sakit anjingnya? Enggak sakit, tapi makin ngelolong-ngelolong. Oke. Takut kan. Habis saya bilangin kan, ini anjing takut air, takut fobia air, jangan diajak hujan-hujan. Oh ya udah, dibawa masuk. Saya kira diandukin di rumah. Dalam rumah ya enggak, dibawa kamar mandi di keramasi. Ya memang habis hujan-hujan kan dikeramasi biar enggak pusing kan. Dimandiin. Itu kan manusia ya kan ya. Itu kan pengetahuan umum ya harusnya. Iya. Itu bapak saya tuh.
Tetangga-tetangga nggak ada yang risih kalau banyak hewan? Udah bodo amat kayaknya, udah bodo amat sih kayaknya sih. Iya iya. Ya ampun, unik ya bapak kamu ya. Unik. Tapi hubungan kamu sama bapak kamu baik-baik aja apa? Dia lebih dekat sama hewan daripada sama kamu? Lebih dekat sama hewan daripada saya. Kamu jarang ngobrol berarti? Jarang. Kenapa? Apanya? Kenapa jarang ngobrol? Karena emang nggak bonding aja kayaknya sih. Nggak bonding tuh nggak Nggak. sepemikiran gitu ya maksudnya? Bukan, karena mungkin trauma masa kecil juga. Saya trauma masa kecil sih. Jadi bapak saya tuh di kepala saya adalah pribadi yang menakutkan, galak, yang saya nggak dapat rasa aman dari beliau. Fatherless. Maksudnya sosoknya ada tapi perannya nggak ada. Iya, sosoknya ada, perannya nggak ada. Bahkan kadang sosoknya juga nggak ada sih, karena dulu kan. Sosoknya nggak ada. Iya, karena kerjanya kan dulu waktu kecil nih. Dia kan pedagang galon tuh, berangkat pagi, pulang malam. Oh berarti dulu bapak kamu belum se-ekstrim itu sebelum kenal Pak Budi guru dukun ini? Belum, masih normal. Masih normal? Masih normal. Dan itu yang trauma kamu waktu dia normal? Iya. Karena dia galak gitu? Galak gitu. Terus ini juga, nggak tahu ya, mungkin pelampiasan atau apa ya. Jadi kesetut ke ibu saya juga. Jadi mungkin dia marah, capek, nyari pelampiasan, marahin ibu. Ibu kena dimarahi. Kesel juga. Aku ngelampiasin kemana ini ya? Ke saya akhirnya. Kamu yang tipe yang bapak kamu mukul apa marah-marah doang? Dua-duanya kadang-kadang. Marah sambil mukul? Nendang juga. Oh itu yang bikin traumanya? Apa karena ngelihat ibu dimarahin juga? Enggak, kalau ibu dimarahin enggak. Karena ibu juga marahin saya. Jadi saya enggak ngerasa bahwa dua orang ini ada di pihak saya. Oh wajar sih muka kamu sedih. Dari awal. Ternyata itu ya Mbak Mega, saya juga baru tahu di sini. Ternyata itu benang ternyata merahnya. Ternyata itu. Nah, uh-uh. Saya ini sama adik saya ini selisih 10 tahun. Oh kamu berapa bersaudara dulu? 3. Kamu yang paling? Saya anak pertama. Nah, ada yang 2 adik yang nih. kedua, nih adik saya. Cewek cowok? Cowok. Yang ketiganya meninggal dunia. Innalillahi. Di umur 3 bulan. Tadi selisihnya jauh. Nah ketika lahir anak kedua ini, ibu saya mungkin baby blues ya. Karena waktu itu juga rumah belum punya, ekonomi juga belum stabil. Itu kerjanya setiap kali adik rewel, namanya bayi rewel kan. Wah udah moodnya jelek. Kamu ngelihat tuh situasi itu? Ya saya ngelihat orang moodnya jelek dilampiasin ke saya gimana. Oh jadi pas gimana? Jadi pas moodnya jelek mau nggak mau kamu yang dimarahin. Iya. Adek kamu tuh gitu. Bukan adik kamu, tapi nyari hal yang lain. Kayak tiba-tiba aja saya di kamar gitu kan, baca komik. Habis dia ngurusin adik, masuk kamar, lihat saya baca komik, dimarahin, di rebut komiknya, diomel-omelin, gini-gini, dibentak-bentak. Anjir ngapain? Kayak tiba-tiba kamu baca komik terus, kamu kapan belajar? Gitu-gitu loh. Itu juga. Out of nowhere gitu. Oke, berarti selisih kamu sama adik kamu berapa tahun tadi? 10. Yang nomor 2 ini? Iya. Bukan 10 Ding. Adik saya itu 14 tahun. Hampir 14 tahun. Sama yang ketiga juga jauh, yang almarhum? Iya. Gitu-gitu. Jadi kamu ngerasa kamu itu gak ada di pihak mereka? Iya. Mereka gak berpihak sama kamu? Jadi bapak kamu marah ke kamu, ibu kamu marah ke kamu? Nah masalahnya adalah kalau sebelumnya ibu gak begitu ya, tiba-tiba grafiknya naik gitu, mungkin saya bisa memaklumi karena ada perubahan yang signifikan. Masalahnya dulu juga tetap sebelum ada adik harusnya nggak ada alasan baby blues kan. Sebelum ada adik kamu tetap jadi pelampiasan marah. Iya. Aku juga nggak ngerti ya. Aku sebagai ibu juga kadang-kadang ada hal yang bikin aku kesel, terus aku jadi suka marah di rumah. Ya impulsif kan. Iya, tapi nyalur gitu sebenarnya kan. itu nggak boleh karena anak tuh seharusnya nggak perlu tahu masalah kita gitu. Ya itu hal manusiawi. Hal yang manusiawi. Hal manusiawi untuk melakukan itu lumrah aja sih. Tapi kan itu berpengaruh untuk mental anak. Betul. Ya udah sekarang gini aja. Saya jarang ngobrol sama keluarga. Karena hal itu. Dan saya tahu. Saya pasif, saya diem di rumah. Diem saya. Nggak peduli orang tua. Ya emang bukan hal yang baik juga sih.
Maksudnya nggak peduli bukan dalam arti apa yang nyeleneh, tapi nggak peduli, nggak jarang ngobrol aja kan? Jarang ngobrol aja, nggak menghiraukan gitu-gitu. Dingin lah kayak gitulah. Dingin. Mm. Sama orang tua dingin. Kalau ngasih uang ngasih bulanan, bapak sendiri ibu sendiri. Oh beda dua langsung. Udah beda. Karena alasan yang ya mungkin udah pada tahu kan harusnya kan. Udah pada tahu apa? Ya kenapa kok ngasihnya sendiri-sendiri, kenapa nggak satu? Kenapa? Ya udah pasti lah, orang dari dulu kan berantem mulu. Gara-gara Pak Budi itu gue yakin. Mungkin Gara-gara sama dukun. anjing aski. Gara-gara dukun itu tuh kayaknya Iya, tuh. kayaknya. Kan mama kamu mulai nelpon kamu, nih Le bapak kamu gak ketolong. Itu kan semenjak kenal dukun itu kan. Iya. Tapi itu pun saya pulang bukan karena saya apa-apa ya. Ya karena ini separah apa gitu. Apa sampai tetangga-tetangga tahu atau orang banyak tahu merugikan banyak orang. Karena kalau ada apa-apa juga sayang kerja juga saya kan akhirnya kan. Iya. Tanggung jawab anak pertama. Gitu sih. Yang saya pikirkan gitu. Berarti kamu kalau pulang ke Jombang udah diem, nggak ada ngobrol, Keluar saya. keluar, nggak pernah lama di rumah. Nggak pernah. Kenapa Mas? Nanti Apa? nggak coba ajak ngobrol, Nggak mau. deep talk sama orang tua. Nggak mau. Nanti kamu nyesel loh kalau nggak ada. Nggak apa-apa. Kok Itu nggak pilihan apa-apa, hal Mas? yang saya pilih. Saya tahu semua hal yang saya lakukan ini mungkin di suatu saat nanti akan berbalik ke saya kan, karma itu ada kan. Ya nggak sih? Kayak ada banyak orang yang bilang kamu nggak boleh berbuat buruk ke orang lain. Nanti di lain waktu itu kamu juga akan Mendapatkan hal buruk itu juga. Ya nggak sih? Tapi saya mikirnya adalah bentar, kalau saya berbuat buruk ke orang lain ya, siapa tahu itu karma buruk orang itu sendiri. Oke. Nah berarti saya tinggal nunggu karma saya aja. Kalau kamu cuek sama orang tua kamu, siapa tahu itu karmanya orang tua kamu, maksud kamu Iya. gitu. Sekarang saya tinggal nunggu karma saya apa. Itu kan yang saya pilih, itu kan pilihan saya. Kamu nggak mau coba memperbaiki hubungan sama orang tua? Sampai saat ini belum. Supaya mungkin. seenggaknya kalau kita menerima karma itu udah kita perbaiki dulu gitu. Belum. Karena saya masih menyiapkan diri buat yang buruk. Kamu ada luka ya di hati kamu sama orang tua kamu sampai bikin kamu jadi cuek acuh sama orang tua, nggak peduli, lebih nyaman di luar rumah daripada di rumah. Iyalah. Lukanya itu karena dibentak-bentak itu. Banyak faktornya juga. Orang nggak punya tempat nyaman di situ loh. Di dua orang nggak punya tempat nyaman loh, gimana? Kamu nggak tahu tempat pulang jadinya. Dan dulu juga nggak boleh keluar rumah. Nah, udah nggak nyaman nggak boleh keluar. Gimana nggak berontak waktu udah dewasa? Oh, berontaknya pas udah dewasa. Pas kecil Iya. nurut-nurut aja. Orang ditendang lu Mbak Mega, gimana nggak nurut? Iya, kalau bapakku begitu. Bapakku Iya. ngomong, tapi mamaku pelindungnya. Kalau dimarahin bapak, mamaku yang lindungi. Itu nggak ada tuh dulu tuh. Dulu tuh nggak ada. Oke. Jadi kayak pinball, sini mukul tang tong kayak gitu-gitu. Jangan nangis Mas. Aku sedih. Enggak, ini emang mukanya sedih aja. Oh iya. Lupa. Kalau emakku gitu, bapakku gitu, mamaku yang lindungi. Giliran mamaku marah, baru nggak ada yang lindungin. Karena bapak nggak bakal peduli. Ah ya, tapi ketika mama marah itu pun enggak yang sampai berlarut-larut kan. Enggak. Di momen itu aja kan. Di momen itu aja mama. Biasanya ibu-ibu tuh marahnya sesaat aja, besok dia baik lagi. Nah ini malah kebalikannya. Baiknya sesaat doang. Tas habis itu sisanya api. Tapi kalau adekmu yang Beda. beda 14 tahun itu? Beda. Perlakuan beda. Karena ada yang bilang juga anak pertama itu percobaan kan. Iya Mas, karena kita tuh nggak pernah tahu, kita tuh nggak pernah belajar gimana caranya jadi orang tua. Yang ngajarin kita tuh anak pertama biasanya. Itu pun aku alamin di anak aku. Kalau dosa terbanyak aku mungkin sama anak pertama, aku mengakui itu karena aku belum tahu caranya jadi ibu. Sehingga aku belum bisa memperlakukan dia sebagai anak yang baik. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu, aku belajar gimana caranya jadi orang tua. Aku minta maaf sama dia setiap hari. Maaf kalau cara mendidiknya begini, maaf kalau perlakuanku begini, karena kamu anak pertama, kamu yang ngajarin aku jadi ibu gitu. Aku selalu deep talk sama anak aku begitu, karena mungkin anakku cewek ya. Aku nggak tahu kalau anak cowok, seharusnya sih bisa deep talk juga. Sama anak yang cowok pun begitu. Cuman anak pertama aku sering ngerasa dibedain sama adiknya.
Sebenarnya sebagai orang tua kita nggak bedain, kita cuma memperlakukan selayaknya umurnya dia. Kalau manjain yang kecil kan dia umurnya lebih kecil dari kamu. Iya. Kamu udah nggak layak untuk dimanjain, kamu udah rada besar. Bukannya kita membeda-bedakan. Betul. Betul. Prioritasnya kan kayak gitu Iya, kan. setuju nggak kamu gitu? Itu aku setuju, dan ini juga mungkin yang bikin beda kasusnya itu karena sekarang ini ketika Mbak Mega bisa ngomong gitu minta maaf ketika anak Mbak Mega yang pertama di usia berapa kalau boleh tahu? 11 masih anak-anak kan. Sedangkan di kasus saya ketika itu terjadi saya udah hampir remaja tuh. 15-an, 17-an. Iya 14, 13 lah kayak itu kan. Udah hampir remaja. Ketika beliaunya tahu salahnya juga, saya udah di usia yang udah remaja masuk dewasa muda kan. Mungkin beliaunya mikir untuk ngomong ini, untuk minta maaf canggung, malu, sungkan. Mungkin saya mikir hal seperti itu ya. Ya udah kalau sungkan ya udah. Ya ini konsekuensinya kalau sungkan. Tapi kamu pasti tahu kan di hati kecil seorang ibu atau bapak nggak mungkin dia setega itu gitu. Memperlakukan kamu itu mungkin waktu itu dia belum belajar gitu loh. Iya, ya ini belajarnya kan ada hukum aksi reaksi kan. Ya saya tahu ini bukan hal yang baik kan. Saya tahu saya salah. Tapi itu pilihan kamu. Tapi itu pilihan saya. Saya nggak tahu mungkin ini bisa berubah di besok atau habis dari sini mungkin. Semoga Allah melembutkan hatimu. Amin. Semoga. Karena aku juga dendam sama bapakku begitu. Sampai suatu hari aku tuh pernah bilang kayaknya kalau membunuh nggak dosa aku bunuh bapakku deh. Sebenci itu. Mungkin karena dosa dan ada hukumannya juga kan kalau membunuh kan. Tapi hukum negara mah aku nggak takut karena berkelakuan baik juga udah ntar kelar kan. Betul. Tapi karena dosanya ini aku berpikir udahlah nggak usah dibunuh. Karena itu loh kebencian kita itu. Tapi setelah aku tahu kenapa aku benci sama dia, kan aku cari tahu kenapa perlakuan dia kayak gini ke aku. Setelah aku cari tahu aku malah bersyukur. Kalau dia nggak didik aku kayak dengan keras, mungkin aku jadi anak manja yang nggak bisa hidup mandiri. Setelah punya anak dan suaminya nggak ada, aku mungkin nggak bisa survive. Tapi karena didikan yang sekeras itu, yang bikin aku benci sama dia. Tapi ini bikin aku mentalnya lebih jadi gitu. Benar, karena ada yang bilang gitu kan. Kamu sampai di titik sekarang ini ada juga yang bilang gitu. Itu karena bapakmu gini. Kamu harus bersyukur. Apanya yang harus disyukuri? Tapi kamu pernah mencoba mencari tahu nggak kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Banyak faktornya. Kamu udah tahu faktornya? Iya. Apa salah satunya? Keluarga juga sama. Dia tuh dari keluarga kaya awalnya. Yang kaya bapak kakek saya tuh yang dari bapak ya pengrajin emas. Pengrajin emas. Punya uang banyak lah, tapi habis kena judi mabuk-mabukan gitu. Saudaranya itu 9, meninggal 1. Bapak saya ini anak keempat. Yang ketiga ini buruk semua. Peminum, pemabuk, pemain wanita. Nah, ketika di bapak saya ini itu kondisi bangkrutnya. Nah, ketika ini adik-adiknya ini kecil-kecil. Bapak saya kerja buat menghidupi dan menyekolahkan ininya. Tapi kalau kamu udah tahu faktornya seharusnya kamu bisa menerima dong. Enggak juga. Belum. Bukan enggak. Mungkin belum. Sekarang belum. Soalnya kalau aku setelah aku tahu faktornya kenapa bapakku begitu, karena dari keluarganya juga orang tuanya. Akhirnya aku bisa menerima. Karena ini yang ngomong beliaunya. Sekarang gini dah. Kalau misalnya ini semuanya dia sekolahkan ya, yang dia selalu cerita ini baik, aku nyekolahin mereka gini. Kenapa gak ada balas budinya? Maksudnya? Adik-adiknya kenapa gak ada balas budinya? Saya dulu ekonominya jelek loh, Mbak Mega. Saya dulu sempat tidur gudang. Kan banyak orang yang gak tahu balas budi. Kenapa kita harus minta balas budi? Ini semuanya keluarga ini. Nggak make sense. Tapi ada kan manusia-manusia yang tidak tahu balas budi. Iya, tapi kalau dari ceritanya yang begitu mengglorifikasi jasanya, harusnya adalah balas budinya. Tapi apa yang membuat ini semua nggak balas budi banget? Apa? Ya nggak tahu. Berarti kan ada yang nggak diceritakan.
Kan dari cerita kan dari satu sudut aja. Kayak gini nih, saya cerita gini. Kan belum tentu juga orang tua saya jahat. Siapa tahu sayanya aja yang picik. Aslinya di kabupaten ketika Mbak Mega datang, orang tua saya baik, rajin sholat, punya musola di ruang tamu. Siapa yang tahu ya kan? Oke. Kan perspektifnya gitu. Siapa yang bisa dipercaya? Kecuali diri kita sendiri tuh. Quran dan hadis. Itu juga sih. Ya. Tapi kalau kita percaya juga kan itu kan. Jadi kamu merasa sisi cerita bapak kamu ini belum tentu fix, belum tentu fakta. Mungkin ada sesuatu yang belum pernah dia ceritain juga. Iya. Saya ngerasa gitu. Tapi dari cerita dia punya adik banyak dan dia sekolahin ini, itu kamu udah pernah coba cari tahu ini benar valid apa enggak? Apa aja? Yang dia menyekolahkan adik-adiknya. Valid cuma separuh juga. Tapi Tetap ada seenggaknya bantuan benar. dari pon apa? Seenggaknya benar dia menyekolahkan adik-adiknya. Seenggaknya bener buat uang saku lah, dia kerjaan ngasih uang saku adik-adiknya gitu. Banyak juga ya tekanan bapakmu ya. Banyak. Masih muda udah harus menghidupi adik-adiknya. Banyak. Bapak saya nikah itu di usia 30-an, 32, 34 gitu. Setelah adik-adiknya lulus. Mungkin. Setelah adiknya yang berapa ya? Pokoknya dua setelah dia lah udah menikah. Jadi dia menikah, dilangkahin 2 orang. Itu dari sisi keluarga bapakmu. Ya. Kalau dari sisi keluarga ibumu? Ibu orang kaya asli. Tapi menikah sama bapakmu. Ya. Tetap membawa aset kekayaannya. Tidak juga. Tidak juga. Jadi hidup sederhana berdua sama bapakmu. Jadi ibu rumah tangga juga gitu. Ibu anak pertama dari keluarganya. Berapa bersaudara? Bapakmu 8. Bapakku 9 meninggal 1 kan. Ibu itu 4. Anak pertama. Anak pertama. Dia punya tugas untuk kayak generasi sandwich gak? Kayak bapakmu kan masuknya generasi sandwich tuh. Menyekolahkan adik-adiknya. Ibu kamu gitu gak? Kan dia anak pertama. Enggak. Karena orang kaya juga ya. Iya. Enggak punya kewajiban itu. Lelah kayaknya bapak kamu. Apa? Lelah sih kalau aku dengar ceritanya. Kayaknya dia udah capek membesarkan adik-adiknya. Ketika dia menikah, kamu gak usah dibesarkan. Betul kan? Terus kenapa menikah? At the first time. Itu juga yang aku komplain sama bapakku kok. Itu juga yang membuat aku kayaknya enggak dulu dan nikah. Yang sampai dibilang Firza logika homo itu. Nah karena itu, nih dengerin Firza. Oke, itu juga yang membuat kamu ntar dulu lah menikahnya. Iya. Entar dulu atau enggak? Ya kalau sekarang entar dulu lah mungkin lah gitu. Karena kamu gak mendapat peran keduanya bahkan. Sama kayak Firza juga lah, yatim dibilang yatim piatu enggak, tapi kayak yatim piatu gitu kan. Nah makanya saya kagum banget sama Firza tuh. Kenapa? Kok bisa orangnya tidak menendam apapun? Kemarin aku diajarin sama dia. Itu yang aku salut. Aku banyak belajar dari dia juga. Hah? Kalau di hatimu ada dendam, lu nggak bahagia hidup. Sejauh ini saya kata Firza ya. menganggap itu bahagia ya sejauh ini. Nah agak kontradiktif saya masih pengen tahu. Apa yang pengen kamu tahu? Dari Firza itu. Apa bener nggak mengganggu sama sekali atau apa. Makanya saya suka kalau sama Firza ini selepas saya suka sense humornya ya. Kalau dari ceritanya dia tuh udah emang orangnya kayak gitu, udah mau diapain lagi kita nggak bisa ngerubah gitu. Kalau dari ceritanya dia nggak bisa memaksa orang untuk jadi seperti yang dia mau dan begitupun dia. Iya. Gue juga nggak mau dipaksa untuk jadi yang lu mau gitu maksudnya. Saya paham itu juga saya amini kan saya nggak bisa memaksa Ibu dua orang bapakmu. tadi itu berubah kan. Ya udah saya aja yang berubah. Ini gini. Ya udah. Ini kan tempaan. Ini kan hasil by produknya kan gini. Reaksi dari aksi-aksi Iya. sebelumnya. Itu meskipun sekarang ibu saya hangat ke saya, ramah ke saya, ya gimana ini udah gini, gimana ya? Kata bapak saya hangat ke saya, ya udah gini, gimana? Mau gimana? Kamu tahu nggak apa yang paling aku takutin setelah jadi orang tua? Apa tuh? Aku takut anak aku benci sama aku. Aku takut anak aku nggak bersyukur memiliki aku. Aku takut anak aku kayak aku malas punya ibu kayak lu gitu. Itu yang paling aku takut. Jangan sampai sih juga menjalan. Nah, makanya aku tuh selalu berusaha, walaupun aku jadi ibu dan bapak, aku tuh pengen ada perannya untuk mereka gitu. Ini dia di rumah nih, aku kerja nyari uang. Dia tuh menganggap aku tuh nggak sayang sama dia, karena aku jarang di rumah. Padahal kalau aku nggak kerja dan di rumah aja kita menderita rame-rame gitu. Dan aku nggak mau itu terjadi.
untuk ngasih tahu itu kan perlu waktu kan, perlu nunggu usia anak Mbak Mega mungkin tambah gede dulu biar dia paham. Tapi kan seenggaknya Mbak Mega meluangkan waktu untuk anak Mbak Mega dikala libur kerja atau apa Ya, kan. libur kerja aku pasti me Pasti time, kan, pasti keluar family kemana. time gitu-gitu kan. Iya, terus aku kalau mau tidur malam aku deep talk, kita ceritain hari ini ada apa gitu. Tapi kan Bondingnya tetap kan. ada ketakutan dalam hati orang tua karena aku ke orang tua aku kayak gitu. Tetap ada ketakutan, aku takut anak aku punya pikiran yang kayak gitu, kayak kamu nggak sayang aku merasa sendiri di dunia ini. Ya itu ketakutan yang bagus. Karena Mbak Mega punya ketakutan itu, Mbak Mega gak pengen ketakutan itu terjadi kan. Karena menjaga banget kan. Kadang ada banyak contoh-contoh orang tua atau pernikahan di hidup saya yang orang tuanya gak peduli itu. Bukan dari saya sendiri ya. Di faktor eksternal yang lain juga banyak. Orang-orang lain. Bukan gak peduli, kali lebih tepatnya takut kali mengungkapkannya. Buset, enggak. Ini ada contoh nih, kasus nih. Ada anak SD. Usianya 10 tahun. Dia tuh didiagnosa tunalaras. Jadi Apa tunalaras? tunalaras tuh emosionalnya enggak stabil. Dia Mood tuh swing. mood swing tapi yang parah lah. Dia enggak paham norma-norma itu, enggak paham lah. Kayak hal ini dilakuin konsekuensinya apa. Dia tuh sering ngelukai teman-temannya. Oh, Dia sering ngelukai teman-temannya, kayak dorong sampai ininya retak gitu. Ketika ditelisik kenapa dia begini, ada faktor orang tua yang sangat-sangat gede banget. Dia tuh pernah kencing sama teman-temannya kan, anak SD cewek kan, kalau kamar mandi kan bareng-bareng tuh. Nah dia belum selesai kencing, ditinggal sama teman-temannya ngumpet. Habis itu dia kencingnya selesai, nyari teman-temannya marah, ngamuk dia. Pas ketemu, temennya didorong jatuh sampai ininya retak. Ditanya gurunya, kenapa kamu giniin? Kenapa kamu giniin temenmu tuh? Gak boleh gitu, kenapa? Aku nih gak suka dikejutin. gak suka dikagetin. Gak suka dikagetin, gak suka gitu-gitu. Ditelisik lagi, kenapa? Karena bapaknya dia ini kerja di tambang di Afrika. Di pabrik, di pertambangan di Afrika Selatan kalau gak salah. Bapaknya setiap kali pulang itu nggak pernah ngomong sama dia, nggak pernah ngabarin bapak pulang ya dari Afrika mau titip oleh-oleh apa, tuh nggak ada. Pulang asal pulang, pergi asal pergi, dan selalu kaget. Bahkan pernah ketika pulang si bapak sama ibunya ini pergi ke Bandung liburan 2 minggu. Anaknya ditinggal sama pembantu, disuruh belajar nggak boleh megang HP sama sekali. Di hari keberapa itu dia udah mulai kangen orang tuanya kan, minjem HP pembantunya. Nelpon, "Pa, Ma, aku titip oleh-oleh ya kalau nanti papa mama pulang." Bapaknya di seberang telepon ngancing-ngancingin dia. "Bapak kan udah ngomong kamu gak usah main HP, ini kenapa megang HP pembantu ini, anak." Seminggu kemudian bapaknya pulang dan yang dilakukan pertama setelah pulang dari liburan itu nyari anaknya. Anak dipegang, dicabein suku juru tubuhnya, terus dimasukin kamar mandi, dikurung 8 jam. Ini cerita asli. Cerita asli, saya nggak ngarang. Ada. Di mana? Ada di Surabaya. Itu kurangnya komunikasi nggak sih? Itu orang gila Mbak Mega. Bapaknya apa gila. anaknya? Bapaknya apa anaknya? Sama ibunya juga. Dua-duanya itu. Jadi orang gila berumah tangga gitu. Kayaknya. Bukan orang gila yang really gila ya. Di kerja tambang internasional, friend. Secara IQ dia bagus. Secara hati dia kosong. Ibunya itu dosen. Dosen di salah satu perguruan tinggi negeri. Oh, berarti aku tuh nggak setuju sama orang yang bilang orang miskin tuh jangan punya anak. Kayaknya aku nggak setuju. Orang bodoh nggak usah punya anak. Orang yang belum siap mental tuh nggak usah punya anak. Oke, itu yang bahasanya bagus ya. Tadi saya kasar ya, mohon maaf ya. Kalau ketika kamu miskin tapi mentalmu siap, kamu akan berusaha apapun untuk anak kamu supaya dia bisa hidup dengan layak. Setuju. Tapi ketika mental kamu belum kuat, mau kamu dikasih duit sebanyak apa, kata itu kamu foya-foya, anak gak dipikirin. Buktinya kedua orang ini dia pergi liburan, anaknya di rumah, gak diajak. Ya ngapain punya anak? Iya, mentalnya yang penting. Sekarang ngapain punya anak coba ya? Untuk apa punya anak dulu? Itu kan pertanyaan beda lagi sama, itu lain dari kenapa menikah ya.
kenapa menikah sama kenapa punya anak ini dua hal yang berbeda menurutku. Kalau menikah Kalau kata Firza aku setuju, yang kita hidup bersama. Punya anak ini buat apa? bonus. Oh, Menikah kan kita, kalau bonus ya bisa ditinggalin, bisa Enggak, dikasih orang kalau bonus. maksudnya menikah kan hidup bersama, Oke. dapat bonusnya tuh anak. Nah, punya anak itu kan pilihan. Kamu bisa memilih untuk belum punya anak dulu. Ya, kenapa memilih punya anak? Nah itu kan harus dijawab sama diri mereka sendiri tuh. Ketika aku ditanya pertanyaan itu, aku pasti menjawab karena aku pengen punya anak. Kamu tahu nggak, menikah tuh ada resiko cerai. Nanti anak kamu gimana? Aku tahu resiko itu. Ya. Aku siap dengan itu. Aku siap ketika aku bercerai, anakku sama aku siap. Aku siap bekerja keras, banting tulang buat anak-anak ini. Nah, itu kan menjawab tuh Mbak Mega. Dan itu Mbak Mega lakukan semua kan. Berarti mentalku siap punya anak. Yang aku nggak siap menikah. Mental tuh nggak siap menikah. Saya nggak bermaksud ya teman-teman ya. Apa. Gitu. Nah kan kadang ada orang yang nggak mikir gitu. Ada orang yang punya anak, dia masukin pondok ketika udah lulus SD, biar pinter ngaji, pinter agama. Bapaknya nggak sholat. Jadi menurutmu anak nggak boleh dimasukin pesantren? Bukan gitu. Tapi dari situ aja ngapain? Padahal pesantren terbaik itu dari orang tua. Iya, ngapain? Orang dari awal aja nggak dididik untuk. Ini bukan ngomong keseluruhan ya, tapi beberapa yang saya tahu ada yang kayak gitu. Jadi bapaknya ini bukan sosok yang alim yang kuat. Di rumah juga tidak memberikan contoh yang baik. Masukin anaknya ke situ, ke pondok pesantren. Tapi kan semua orang tua kepengen anaknya jadi anak soleh. Betul. Seburuk apapun kita sebagai orang tua, Betul. kita pengen anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Tapi kan orang tua harus memberikan contoh. Karena yang dilihat pertama kali dari anak kan orang tua. Ya nggak sih? Iya. Jadi selama dari 0 sampai kelas 6 SD dilihat orang tuanya mabuk-mabukan, pasti masukin pesantren tetap dilihat dulu yang itu ya. Iya, yang masuk yang mana? Yang dari pesantren apa yang ini? Yang dibawa nantinya. Malah yang ini bawa yang ini ke pesantren. Makanya kadang kebanyakan ketika di pesantren image-nya jadi buruk. Karena ini mungkin kalau menurut saya ya, menurut saya tapi pribadi. make sense, masuk akal ya aku. Jangan ngomong semua pesantren ya. Jangan ngomong semua santri juga gitu. Enggak ada yang baik juga. Tapi yang saya tahu sayangnya contoh punya kayak gini di kehidupan saya sendiri. Yang mana bisa berarti sayanya yang milih circle salah juga bisa. Berarti menurut kamu dampak pada anak tuh yang paling penting apa yang dilihat pada orang tua? Iya. Meskipun orang tuanya masukin dia ke pesantren, itu nggak menjamin anak itu menjadi anak yang baik. Enggak menjamin, tapi enggak ngomong 100% gagal. Enggak juga. Kalau anaknya somehow dapat teman yang baik, dapat pencerahan di situ, dapat ustadz yang benar-benar mengayomi dia dari awal, menuntun dia berubah, bagus. Tapi rasionya berapa? Kita ngomong persentase aja kan. Berarti kamu nggak setuju sama orang-orang tua yang dianya jarang sholat tapi pengen anaknya jadi anak soleh? Iya, itu cuci tangan itu, cuci tangan. Bapakku gitu lagi. Aduh, saya merasa tadi kayak menyinggung Mbak Mega. Mohon maaf Mbak Mega. Enggak, bapakku emang gitu. Mabuk, judi, main cewek, tapi dia pengen aku jadi anak soleha. Maksud aku kalau kamu pengen aku jadi Najwa Shihab, kamu harus jadi Kurai Shihab. Betul. Kalau kamu kerjanya main cewek mulu kayak aku kalau nyebelin. Betul. Apa yang aku lihat kamu main cewek mulu, kamu berharap aku jadi gimana sih gitu. Kamu berharap aku sesoleha apa? Yang ada aku berontak dong. Iya. Aku dikasih sekolah Islam berontak. Dari kecil dijilbab-jilbabin aku berontak sampai akhirnya aku menemukan sendiri, oh harus pakai jilbab gitu. Dari kecil aku udah dijilbabin. Dari sendiri kan? Iya, dari sendiri. Dari perjalanan Mbak Mega sendiri kan? Iya. Iya. Malah pas kita dipaksa sekolah Islam dipaksa, enggak ada yang masuk kotakku. Ya karena dipaksa, refleks pasti melawan lah. Iya. Karena kita menolak, nggak menyiapkan diri untuk diisi hal-hal baik itu. Orang kita nganggap hal baik itu buruk udah enggak. Karena kita nggak suka awalnya. Iya. Nah yang bikin, kalau ngomong bahas-bahas yang tadi ya, ini bukan bermaksud menyinggung semuanya ya. Karena ada istilah di daerah saya di Jawa Timur tuh yang intinya kalau bahasa Indonesianya nih,
kamu nih jadi anak nakal banget. Ibu pondokkan loh. Ancaman. Jadi ancaman. Dan kalau itu betulan terjadi berarti di pondok itu isinya semua anak-anak nakal. Tapi Pak Dedi Mulyadi, Kang DM, KDM, itu punya program anak-anak nakal yang lawan orang tua, terus suka nendang pintu, ngancur-ngancurin barang, itu mau dimasukin sekolah tentara. Kamu setuju nggak? Sekolah tentara kan ya bang? Sekolah tentara. Iya sekolah tentara. Militer, sekolah militer. Kamu setuju nggak? Anak-anak nakal taruh di sekolah militer. Saya setuju sih. Jadi anak-anak nakal itu jangan taruh di pesantren tapi taruh di didikan militer. Iya, yang benar-benar tegas dan disiplin kayak gitu ya, untuk membentuk mentalnya dan karakternya ya. Iya. Saya setuju sih. Tapi bukan karena paksaan ya atau apa ya. Ya memang harus dipaksa anak nakal gitu. Nakal juga ada alasannya, tapi Mbak Mega. Iya sih, memang ada faktornya anak nakal tuh. Iya. Kalau aku faktor nakalku kan karena miskin dulu. Jadi nakal. Sama ayah kan? Sama apa? Ayahnya Mbak Mega kan? Iya, sama faktor sering dikasarin, sering disuruh memecahkan masalah. Nah itu outputnya kan jadi seperti itu. Kan nggak ada yang tiba-tiba melakukan tindakan kejahatan sendiri gitu. Berarti kalau Impulsifnya ya. Berarti kalau ada anak nakal ditelusuri ya sebaiknya ya. Iya. Ini dia bisa begini karena apa? Menarik. Ya kan? Orang di ceritanya sendiri 2 putranya Nabi Adam saling bunuh kan? Yang bunuh kan karena melihat burung gagak bunuh burung gagak lainnya. Tercetus untuk membunuh saudaranya. Itu kan melihat ya. Ada faktornya kan tuh. Enggak tiba-tiba dia yang ngebunuh ya. Iya. Karena faktor cemburu juga. Iya itu juga ada tuh. Karena dia dinikahi sama yang jelek. Menurut dia. Yang menurut dia jelek. Semuanya kalau ditelusuri ke akarnya pasti ada jawabannya. Iya, sebab akibatnya. Cuman beberapa orang tua itu gak peduli akarnya. Dia peduli pokoknya kamu nakal gitu. Gitu. Gak dicari tuh sebabnya, ini anak gue kok bisa nakal. Kenapa ya gitu. Harusnya kan begitu ya. Ya kadang juga ada yang mungkin tahu dan gak peduli ya. Kayak contohnya saya kan tahu kenapa bapak saya begitu, tapi memilih untuk tidak menjadi lebih baik atau merubah hal ini karena emang nggak pengen. Bisa aja kan, ada banyak hal sih. Tapi aku berdoa sih semoga kamu lapang hatimu. Semoga kamu dan orang tuamu tuh punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Amin. Karena nggak enak tahu kita sendirian. Kita takdirnya manusia di liang lahat sendirian kan. Ya tapi kan kita hidup untuk bersama-sama sama makhluk lain. Betul. Makhluk lain kan. Iya makhluk lain. Maksudnya sesama manusia, sama tumbuhan, sama hewan. Jadi kita gak sendirian banget. Kalau kita sendirian banget kan Adam aja dikasih Hawa kok untuk mendampingi. Masa kita sendirian? Ya gak sih mas? Aduh kok gue soto ya? Enggak, aman. Iya maksudnya semoga Mas Faisal biar gak dibilang homo ini mah. Akan saya bantah terus itu. Kalau aku dengan sama aku mau sepanjang ini apa? Kalau sama aku mau enggak? Aman Mbak Mega. Bercanda ya ini guys, ntar dikira beneran gara-gara kita konten itu. Enggak kan, saya enggak nyari juga. Aman, mohon maaf ya. Iya. Aman mohon maaf maksudnya apa? Begini. Enggak, aman. Apa begitu? Aduh, Mbak Mega tersinggung ya? Gimana nih? Masa aku yain sih? Bukan gara-gara kita ngonten disangkanya beneran. Oh enggak. Dicocok-cocokin nih, cocok lo gitu. Padahal enggak, soalnya emang bener gak suka cewek guys. Buktinya aku tawarin diri aku, dia menolak loh. Karena emang gak mau. Mbak Mega bukan gitu. Gak mau sama semua cewek kan? Ya, mulai menggiring, mulai menyudutkan. Beberapa orang yang homo tuh punya trauma. Semoga kamu gak jadi salah satunya. Astaga. Orang-orang yang gay itu pasti punya trauma mas. Dia gak tiba-tiba jadi gay. Tapi traumanya karena pernah dilecehin sesama jenis kebanyakan. Trauma dari tidak dapat kasih sayang orang tua juga bisa jadi gay. Iya. Mengiyakan kan? Tapi kan gini, aku gak dapat dari dua belah pihak nih. Bukan dapat dari cowok mulu atau dapat dari cewek mulu. Iya, gak dapat dari kedua belah pihak. Iya. Sehingga dia melihat pernikahan sesama jenis sama lawan jenis tuh gak asik gitu. Akhirnya dia mencari
Ya makanya pernikahan sama jenis gak asik, saya gak mau. Pernikahan lawan jenis, orang tuanya nih gak akur. Semua pernikahan gak asik di mata saya sekarang ini. Semuanya ya, saya pukul rata untuk yang ini. Oke, terima kasih Mas Faizal. Terima kasih. Banyak cerita di sini. Sama-sama. Ada sisi lainnya juga ternyata. Apa itu? Tapi banyak hal yang buat aku speechless sih. Kok kamu mikirnya nyampe sini gitu. Harusnya saya gak mikir gitu ya sebagai orang kabupaten ya. Enggak lah, bagus lah kamu mikir kayak gitu. Jadi banyak mencerahkan aku juga. Mudah-mudahan penonton juga dapat hikmahnya. Terima kasih Mas Faizal. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Dadah. Terima kasih teman-teman.